Ya, pagi ini kita membahas terlebih dahulu tentang hakikat jin itu sendiri, ya. Karena nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan tentang hubungan manusia dengan bangsa jin. Apa itu jin? Hamba-hamba Allah yang muliakan, jin dalam bahasa Arab dari kata al-jan, ya. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ. Dan Allah ciptakan al-jan, ya, dari marij, dari nyalaan api yang panas. Marij, ya. Jadi kalau ada api, Pak, ada asapnya, ada baraknya, ada tengahnya. Nah, ini disebut marij. Pernah melihat api unggun atau tumpukan api, ada bawahnya, ada atasnya, ada tengahnya. Itu api yang panas, marij disebutnya. Syekh Dr. Yasir Qadhi dari Amerika Serikat, ya. Beliau salah satu dai terpengaruh di sana. Beliau membahas jin sangat hati-hati dalam kajiannya bahasa Inggris. Beliau mengatakan jin itu seperti energi. Bapak Ibu tahu energi, ya? Energi itu apa? Kekuatan, satu power, ya. Kalori itu energi, ya. Jin itu seperti energi, dia tidak nampak tapi bisa konstruktif, bisa destruktif, bisa menghancurkan, bisa juga membangun, mendorong. Jadi tenaga yang bisa kita alirkan seperti listrik itu energi. Ada orang menggunakan jin untuk menambah kekuatan tangannya agar bisa nyemes. Apa ini? Dalam olahraga apa? Voli. Ya. Ada jin yang bisa digunakan untuk menambah kekuatan kaki dalam menendang. Bahkan ada jin yang digunakan untuk menambah kekuatan napas, untuk qori. Qori, Pak. Qori itu apa? Yang bacaan Qurannya panjang. Bagaimana caranya? Nanti pada latihannya itu tenggelam dulu di air selama 30 menit. Ternyata di kampung saya itu ada orang yang tenggelam, menyelam, mengambil lubang sidat, itu menggunakan madat. Tahu madat? Mungkin nggak tahu, ya. Saya orang kampung jadi tahu nih. Madat itu orang kalau mancing agar dapat ikan yang besar itu bakar madat terlebih dahulu. Jadi semisal apa, ya? Semisal sesajen begitu. Dibakar lalu nanti seperti ada yang mengambil, begitu katanya begitu. Jadi nanti ikan-ikan besarnya takluk begitu. Nah, ini namanya hubungan dengan bangsa jin, ya. Jadi jin itu berupa apa? Energi yang ada di dalam tubuh kita. Saya tidak mengatakan jin itu energi, tidak, ya. Ini salah kalau kita mengatakan jin itu energi. Sama seperti mengatakan jin itu angin, salah. Karena jin itu makhluk. Tapi sesuatu yang menyerupai atau seperti energi, seperti angin. Dia masuk ke dalam tubuh manusia dan mempengaruhi, ya. Makanya ketika tidak diinginkan keberadaan jin ini bisa menutup apa itu? Jantung, pembuluh darah dan memecahkannya. Karena dia sangat kecil, bahkan bisa masuk ke dalam relung hati manusia dan membisikkan karena dia makhluk. Gitu Bapak sekalian, ya. Jadi kita harus mengetahui dulu ini. Jadi jin itu jangan digambarkan sesosok makhluk yang besar, semisal buta ijo, semisal apa? Kolor ijo, semisal vampir, Dracula, apalagi kelong wewe, atau yang lebih nasional pocong, atau apalagi ganderuwo, tuyul, ya. Jangan ada di benak kita jin itu semisal itu. Jin itu adalah makhluk yang sangat kecil, tidak terlihat, tidak pernah terlihat.
Bahkan Imam Ahmad mengatakan sesiapa yang mengatakan saya bisa melihat jin maka dia telah kafir. Ditolak persaksiannya. Ya. Kafir di sini bukan dia keluar dari Islam ya. Dia mengingkari Al-Quran yang mengatakan, Allah Ta'ala yang mengatakan bahwa manusia, bahwa mereka yaitu bangsa jin bisa melihat manusia dari tempat yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Kalau seseorang mengatakan saya melihat jelmaan jin, itu boleh. Saya melihat jelmaan jin. Lalu bagaimana dengan orang yang menyaksikan jin itu? Kalau itu adalah seseorang dua. Satu, orang yang sedang kena sihir, atau di dalam tubuhnya ada setan yang otomatis dia menggunakan matanya untuk melihat kawan-kawannya. Yang kedua, jin sedang bertasyakul dengan satu tujuan. Misalkan apa? Menakut-nakuti manusia. Atau Allah Ta'ala izinkan sebagaimana jin yang datang kepada Nabi Adam alaihissalam, ya. Kepada Nabi siapa lagi jin datang? Nabi Ayub alaihissalam, ya. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu namanya tasyakul. Jin mewujud dan itu dan itu diizinkan oleh Allah Ta'ala. Kata Syekh Wahid Abdul Salam Bali, bagaimana jin itu bisa merubah wujudnya? Padahal pesawat kalau ingin dirubah jadi mobil, dia harus dihancurkan dulu, baru berubah jadi mobil, dibentuk lagi. Jin tidak bisa lakukan itu kecuali dia berdoa kepada Allah. Dan Allah Ta'ala kabulkan. Ini pendapat Syekh Wahid Abdul Salam Bali dalam kitabnya. Nah, hamba Allah yang muliakan, jadi jangan khawatir lagi ya, bahwa yang muncul itu hanya jelmaan. Artinya bukan yang sebenarnya. Jadi bagaimana kalau ketemu mereka? Adabnya bagaimana kalau ketemu jin? Ibu baca apa biasanya? Gimana Bu? Kok ragu-ragu? Bapak gimana Pak? Kalau ketemu gimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu mas sebelum ketemu. Ini ketemu. Ini kan bahas khodam, ini mas Anda ada persiapan. Gimana kalau ketemu dia? Apa bacaannya? Subhanallah Ustaz. Bapak gimana Pak? Istighfar Ustaz. Astagfirullah. Jadi istighfar itu benar, tapi caranya bukan begitu ya. Kalau astagfirullah itu mah takut. Yang betul gimana? Astagfirullah. Dosa yang mana ya Rob? Bukan dosa apa saya ya? Dosa yang mana ini sehingga jin itu muncul di hadapan hamba ya Allah. Boleh istighfar, boleh tasbih, boleh takbir. Takbirnya juga bukan takbir kaget Allahu Akbar, bukan begitu ya, tetapi takbir yang Allahu Akbar. Begitu. Yang benar adalah a'udzubillahi minka al-anuka bila'natillah. Ya. Yang benar seperti itu. Aku berlindung kepadamu dari kedatangan kamu, dari hadirnya kamu, dan aku laknat kamu dengan laknat Allah yang sempurna. A'udzubillahi minka al-anuka bila'natillah. Ini satu-satunya senjata Pak ketika melihat jin. Jadi bukan istighfar. Kalau istighfar kata jinnya takut ya, begitu. Kalau takbir nggak tahu ya. Kalau dia bilang a'udzubillahi minka al-anuka bila'natillah, dia lari. Yang tadi mau ketawa dia nangis. Gimana Ustaz kalau ketemu jin tiba-tiba dia ketawa duluan, bagaimana? Gimana Pak sikap kita? Ketawa lebih keras. Ya. Ustaz ketawanya serem, ibu ketawa lebih serem lagi. Gimana kira-kira jinnya, malu nggak? Malu. Ya, atau Bapak bisa meniru para nabi. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ketemu setan yang mengganggu putranya Ismail, apa yang dia lakukan? Dia ambil batu lalu dia lempar.
gitu Pak. Ada nggak yang nyontohin begitu? Nggak pernah ada ya. Yang nyontohin di televisi itu kalau ketemu bagaimana? Lari, ya kan? Seperti ada bahaya, ya. Padahal ambil batu lempar ke wajahnya, ya, lempar ke wajahnya. Khalid bin Walid ketika melihat Uzza dalam bentuk aslinya, dalam bentuk wanita yang terurai rambutnya, setan di sebuah bukit, ya, yang menjadi pemujaan orang-orang kafir Quraisy, maka dia ambil pedangnya dan dia tusukkan. Jadi bapak ambil golok Pak, kejar itu pocongnya, patahin lehernya. Gimana kalau dia manusia Ustaz? Ya kalau dia manusia jangan lah, ya. Paling nih dia jatuh ya, dia kan kakinya cuma satu ya. Nah, makanya ini kan aneh ya, pocong nggak ada kaki, kita berkaki dua, kita dikejar-kejar pocong yang kakinya satu, kan aneh ini. Ini hanya main logika saja dulu hamba Allah yang muliakan ya. Jadi ada sunnahnya demikian. Umar bin Khattab ketika melihat jin dalam bentuk yang kecil, ya, maka dia duel dengannya dan jinnya lari lalu jatuh. Lucu ya kalau lihat pocong jatuh gimana tuh. Nah, ya. Nabi Muhammad SAW ketika melihat jin, Nabi SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya di muka bumi ini. Ketika melihat jin bagaimana? Melihat setan, setan yang menjadi jin, ya, bagaimana yang dia lakukan? Dia cekik lehernya sampai keluar lidahnya, sampai keluar lidahnya dan terasa dingin, kata Nabi. Seandainya aku tidak ingat doa saudaraku, yakni Nabi Sulaiman, pasti akan aku ikat agar dia jadi mainan anak-anak di tiang masjid. Gitu ya Bapak sekalian. Seperti itu menghadapi mereka. Kenapa? Mereka adalah musuh-musuh Allah. Mereka itu siapa? Jin yang masuk ke dalam tubuh manusia, pasti dia jahat, bukan jin yang baik, ya, dan ramah. Bukan, dia pasti jin yang jahat. Dan ini adalah keputusan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala memastikan haramnya hubungan manusia dengan bangsa jin.